Dalam bab ini, kita akan membahas tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, elektrolit kuat dan elektrolit lemah, serta senyawa-senyawa pembentuk elektrolit dan non-elektrolit. Langsung saja kita masuk pada submateri pertama, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum kita masuk pada pembahasan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, coba perhatikan gambar berikut ini. Kenapa kita dilarang menyentuh saklar listrik yang terbuka saat tangan kita basah? Kira-kira apa yang akan terjadi jika kita menyentuh saklar listrik yang terbuka saat tangan kita basah? Ya benar, kita bisa tersetrum. Mengapa kita bisa tersetrum? Kita bisa tersetrum karena tubuh kita mengandung larutan elektrolit. Apa itu larutan elektrolit? Dan apa hubungannya dengan arus listrik? Mari kita simak bersama penjelasan berikut ini. Di sini saya menyiapkan 2 gelas air untuk membuat 2 jenis larutan. Yang pertama yaitu larutan garam, dan yang kedua yaitu larutan gula atau sukrosa. Garam dapur memiliki rumus kimia NaCl, sedangkan gula atau sukrosa yang biasa kita konsumsi memiliki rumus molekul C12H22O11. Pertama, saya akan membuat larutan garam. Ini adalah bentuk molekul dari NaCl. Satu molekul NaCl terdiri dari ion Na+ dan Cl-. Dan ini adalah bentuk kisi 2 dimensi dari NaCl. Sedangkan ini adalah bentuk dari 3 dimensinya. Untuk membuat larutan garam, kita harus melarutkannya di dalam air. Coba perhatikan, apa yang terjadi saat kisi NaCl dilarutkan dalam air? Padatan NaCl tersebut terurai menjadi ion-ion penyusunnya. Dapat kita tuliskan persamaan reaksinya sebagai berikut. NaCl solid dalam H2O menjadi Na+ aqueous plus Cl- aqueous. Selanjutnya, kita akan membuat larutan gula. Ini adalah bentuk molekul dari sukrosa. Ketika saya memiliki beberapa molekul sukrosa, dan kemudian akan coba saya larutkan dalam air, molekul-molekul gula yang saya larutkan tadi tetap sebagai molekul-molekul netral di dalam air. Sehingga persamaan reaksinya dapat kita tuliskan seperti ini. C12H22O11 solid dalam H2O menjadi C12H22O11 aqueous. Sekarang, marilah kita uji daya hantarnya. Pertama, kita akan menguji daya hantar dari larutan garam terlebih dahulu. Larutan garam yang telah kita buat tadi dihubungkan dengan lampu melalui penghantar. Ketika larutan terhubung dengan sumber listrik, ion-ion Na+ bergerak ke terminal negatif dan menangkap elektron sehingga mengalami reduksi, sedangkan ion-ion Cl- bergerak ke terminal positif dan mengalami oksidasi dengan melepaskan elektron. Elektron yang dilepaskan mengalir menuju bola lampu dan diteruskan ke sumber listrik. Aliran elektron ini membuat lampu menyala. Di sini dapat kita amati bersama bahwa lampu menyala terang dan ada gelembung-gelembung gas yang terbentuk. Sekarang,
Coba kita lakukan hal yang sama pada larutan gula. Kita uji daya hantarnya pada larutan gula tersebut. Pada larutan gula, lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Larutan garam ini merupakan contoh dari larutan elektrolit, sedangkan larutan gula merupakan contoh dari larutan non-elektrolit. Jadi, apa yang dapat Anda simpulkan tentang larutan elektrolit? Larutan elektrolit adalah larutan yang mengandung ion-ion sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan elektrolit adalah senyawa yang dapat menghasilkan ion-ion dalam larutan. Setelah membahas tentang elektrolit dan non-elektrolit, selanjutnya kita akan membahas elektrolit lemah dan elektrolit kuat. Di sini, saya akan membuat dua larutan. Larutan yang pertama yaitu larutan garam dapur, dan larutan yang kedua yaitu larutan cuka. Garam dapur memiliki rumus kimia NaCl, sedangkan cuka atau asam asetat memiliki rumus kimia CH3COOH. NaCl ketika dilarutkan di dalam air akan terurai menjadi ion-ion penyusunnya. Sama seperti pada asam asetat saat dilarutkan di dalam air. Namun, peristiwa terurainya NaCl menjadi ion-ionnya di dalam air inilah disebut dengan disosiasi. Sedangkan peristiwa terurainya molekul CH3COOH di dalam air disebut dengan ionisasi. Jadi, apa perbedaan disosiasi dan ionisasi? Coba simak penjelasan berikut ini. NaCl ketika dilarutkan di dalam air akan terurai menjadi Na+ dan Cl-. NaCl merupakan senyawa dengan ikatan ionik, sehingga jika dilarutkan di dalam air akan mengalami disosiasi. Sedangkan CH3COOH di dalam air akan terurai menjadi H+ dan CH3COO-. CH3COOH merupakan senyawa dengan ikatan kovalen polar, sehingga jika dilarutkan di dalam air akan mengalami ionisasi. Jadi, disosiasi adalah peristiwa terurainya molekul-molekul ionik dalam pelarut air menjadi ion-ion penyusunnya. Sedangkan ionisasi adalah terurainya molekul-molekul kovalen polar menjadi ion-ion positif dan ion-ion negatif di dalam air. Sekarang, coba kita uji daya hantar dari kedua larutan berikut. Pada larutan garam, terlihat gelembung-gelembung banyak, sedangkan nyala lampu terang. Sedangkan pada CH3COOH terlihat gelembung sedikit dan nyala lampu redup. Adapun besar kecilnya daya hantar listrik ditentukan oleh jumlah partikel bermuatan yang tersebar di dalam larutan. Makin banyak jumlah partikel-partikel bermuatan yang bergerak bebas di dalam larutan, maka makin tinggi daya hantar listrik larutannya. Pada konsentrasi yang sama, daya hantar larutan NaCl lebih besar daripada daya hantar larutan cuka.
Hal ini dikarenakan NaCl terdisosiasi sempurna di dalam air, sedangkan CH3COOH hanya terurai sebagian kecil menjadi ion-ionnya, sehingga dapat dikatakan larutan garam merupakan larutan elektrolit kuat, sedangkan larutan cuka merupakan larutan elektrolit lemah. Kuat lemahnya larutan elektrolit dinyatakan dengan derajat ionisasi atau disosiasi. Derajat disosiasi atau ionisasi adalah perbandingan jumlah mol zat terlarut yang terurai terhadap jumlah mol awal zat terlarut sebelum terurai. Untuk larutan elektrolit kuat, derajat disosiasi atau ionisasinya mendekati 1. Sedangkan untuk larutan elektrolit lemah kurang dari 1 dan non-elektrolit sama dengan 0. Untuk dapat memprediksikan apakah suatu senyawa merupakan senyawa elektrolit atau senyawa non-elektrolit, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan tentang senyawa-senyawa pembentuk elektrolit dan non-elektrolit. Beberapa zat terlarut dapat membentuk larutan elektrolit dan non-elektrolit jika dilarutkan di dalam air. Nah, zat terlarut itu dapat berasal dari senyawa ionik atau senyawa kovalen. Senyawa ionik ketika dilarutkan di dalam air, dia akan mengalami disosiasi. Ada yang mengalami disosiasi sempurna dan ada yang mengalami disosiasi sebagian. Senyawa ionik yang terdisosiasi sempurna di dalam air memiliki derajat disosiasi mendekati 1, sehingga dia akan membentuk larutan elektrolit kuat. Contohnya adalah NaCl, K2SO4, dan KNO3. Untuk senyawa ionik yang terdisosiasi sebagian memiliki derajat disosiasi kurang dari 1, sehingga dia akan membentuk larutan elektrolit lemah. Contohnya adalah AgCl, BaSO4, dan CaCO3. Untuk senyawa kovalen, ada yang bermuatan parsial atau polar, ada yang nonpolar, dan ada yang berupa molekul polar. Untuk senyawa kovalen bermuatan parsial atau polar, ketika dilarutkan di dalam air, dia akan mengalami ionisasi. Ada yang terionisasi sempurna dan ada yang mengalami ionisasi sebagian. Untuk yang mengalami disosiasi sempurna, dia memiliki derajat ionisasi mendekati 1, sehingga dia dapat membentuk elektrolit kuat. Contohnya adalah HCl, H2SO4, dan HNO3. Untuk senyawa kovalen polar yang terionisasi sebagian di dalam air, dia memiliki derajat ionisasi kurang dari 1, sehingga dia akan membentuk larutan elektrolit lemah. Contohnya adalah HCN, NH3, dan CH3COOH. Untuk senyawa kovalen nonpolar, dia tidak larut di dalam air, sehingga
derajat ionisasinya sama dengan 0, dan dia membentuk larutan non-elektrolit. Contohnya adalah CH4, benzena, dan CCl4. Sedangkan untuk senyawa kovalen yang berupa molekul polar, dia larut di dalam air, tetapi dia tidak mengalami ionisasi, sehingga dia memiliki derajat ionisasi sama dengan 0. Dan dia membentuk larutan non-elektrolit. Contohnya adalah glukosa dan sukrosa.